Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk dalam ibadah doa dan penyembahan, saya mengucapkan kepada kita semua, selamat sore, shalom, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan, mari kita siapkan diri kita, siapkan hati kita, untuk kita beribadah kepada Tuhan dan kita tundukkan kepala sejenak. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah sesembahan dan pujaan hati kami satu-satunya, pada sore malam hari ini Tuhan, kami kembali datang kepadamu. Setelah seharian penuh Engkau sudah menolong kami, menyertai, bahkan memberkati kami hingga sore hari ini. Engkau himpunkan kami kembali untuk kami bisa beribadah kepadamu, bukan karena kuat dan gagah kami, tapi kasih karunia dan kemurahan-Mu yang sudah Engkau nyatakan kepada kami. Itu sebabnya Tuhan, kami menyerahkan diri kami ke tangan-Mu. Bila Tuhan menolong, memberikan kekuatan, semangat yang baru, sucikan, ampuni dosa pelanggaran kami Tuhan, supaya kami layak untuk menghadap kepada Engkau dalam ibadah pada sore hari ini. Dan sekarang kami menyerahkan acara ibadah ini ke tangan-Mu. Kami sangat merindukan mengundang hadirat-Mu, pribadi-Mu hadir tengah-tengah ibadah kami, mengimami ibadah kami, dan memberkati ibadah kami dari awal sampai pada selesainya Tuhan. Hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan-Mu yang terkait dalam ibadah ini, Tuhan, yang mengatur perlengkapan peralatan yang digunakan, biar Tuhan memberkati semua. Namun demikian, di saat kami beribadah untuk menyembah memuliakan nama-Mu, kuasa kegelapan selalu Tuhan mencari waktu kesempatan untuk mengganggu kami. Dan itu sebabnya kami sehati panggil nama-Mu yang penuh kuasa untuk mengusirkan segala pekerjaan setan dalam bentuk apapun juga, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, berikan roh puji-pujian untuk kami mengagungkan serta memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, sampai pun kami mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut ibadah sore hari ini. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mari kita akan menyiapkan diri kita untuk kita masuk dalam ibadah doa penyembahan, dan kita akan melakukan pujian dari buku NR 184, Besar dan Ajaib. NR 184. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala raja yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus,
kudus, bahkan maha kudus. Hanya dialah yang layak untuk disembah, dipuji dan disembah. Itu sebabnya biarlah kehidupan kita di hari-hari ini dengan firman penyucian yang Tuhan sudah nyatakan kepada kita, mendorong kita untuk kita lebih menyembah lagi kepada Tuhan. Puji Tuhan. Mari saudara sekalian, kita akan menyiapkan hati, menyiapkan diri kita untuk kita bisa mendengarkan firman Allah, dan kita akan melakukan pujian dari buku Psalm nomor 24. Buku Psalm 24, Yesus mengetuk pintu. Haleluya. Dengar dia ketuk pintu hatimu, dengarlah suara gembala. Dengan kasih dia menunggu, jangan keraskan hatimu. Dengar suaranya kepadamu, jika kau buka hatimu, aku akan masuk dan makan perjamuan malam sertamu. Barang siapa yang dikasihinya, dia tegur lewat firman-Nya. Jikalau ini diabaikan, maka datanglah ajaran. Itu sebabnya usahakan berbalik kepada Tuhan. Rajinkanlah dirimu untuk meningkatkan rohanimu. Janganlah keraskan hatimu, serahkanlah diri padanya. Oh, betapa bahagia bersama Dia, dipermuliakan untuk selamanya. Janganlah keraskan hatimu. Haleluya. Serahkanlah diri padanya. Oh, betapa bahagia bersama Dia, dipermuliakan untuk selamanya. Janganlah keraskan hatimu, serahkanlah diri padanya. Oh, betapa bahagia bersama Dia, dipermuliakan untuk selamanya.
Sebelum kita tundukkan kepala, kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebelum kami mendengarkan firman-Mu, Tuhan sudah mengingatkan kepada kami lewat puji-pujian ini Tuhan, untuk supaya kami semua tidak mengeraskan hati ketika Engkau berbicara kepada kami Tuhan lewat firman-Mu. Dan itu sebabnya Tuhan membuka hati kami yang seluas-luasnya untuk supaya firman-Mu boleh mendapatkan tempat yang terutama, dan firman-Mu boleh mengerjakan hati ini Tuhan, hati yang keras, hati yang bandel, hati yang tidak taat dan dengar-dengaran Tuhan. Terima kasih untuk pujian ini, dan kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau sudah menolong, menyucikan hati kami. Dan sekarang Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu, membaca firman-Mu. Biarlah Tuhan juga menolong kami sekalian, memberikan hati yang percaya yakin terhadap firman-Mu Tuhan. Terima kasih, urapi firman-Mu dan urapi kami sekalian dalam pengurapan yang datangnya dari Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa, terima kasih. Demikian pula kami teringat sidang jemaat hamba-hamba Tuhan dimanapun mereka berada saat ini, yang beribadah bersamaan dengan kami di sini Tuhan. Engkau juga menolong, Engkau juga memberkati, memakai para hamba-hamba-Mu, para gembala, para pendeta, dimanapun hamba-hamba-Mu melayani sidang jemaat-Mu Tuhan. Engkau juga nyatakan kehendak-Mu, nyatakan firman-Mu, untuk supaya setiap jemaat yang dipimpinnya boleh selalu mengalami kebangunan rohani Tuhan, sampai membawa kami sidang jemaat-Mu semua untuk masuk dalam kegerakan rohani yang besar yang akan terjadi Tuhan menjelang kedatangan-Mu yang kedua kali. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pun hamba tetap berserah diri kepadamu. Tuhan tahu keterbatasan ketidakmampuan hamba. Biarlah Tuhan memberikan kemurahan dan belas kasihan kepada hamba untuk mampu menyampaikan firman-Mu dengan benar dan murni, sehingga nyata firman-Mu itu akan menyatakan segala kekurangan kelemahan kami, sekaligus firman-Mu menolong kehidupan kami dan kami menghadapi masalah-masalah yang sedang terjadi di hari-hari ini. Tapi firman-Mu juga boleh memperbarui kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih, kami juga berdoa untuk seluruh sidang jemaat yang saat ini beribadah di rumah mereka masing-masing. Ya Tuhan, Engkau juga berkemurahan, Engkau menolong, Engkau memberikan damai sejahtera-Mu Tuhan. Sekaligus Tuhan memberikan hati yang selalu merindukan perkataan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan, saat ini Tuhan saatnya untuk kami belajar kepada Engkau Tuhan, memberikan kerendahan hati kepada kami. Terima kasih, berfirmanlah kepada kami dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa dan sembahyang kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara yang dikasihi Tuhan. Sekali lagi sebelum lanjut dalam pemberitaan firman Tuhan, saya mengucapkan selamat sore, shalom, sejahtera Tuhan kiranya tetap dilimpahkan kepada kita semua. Kita sungguh berbahagia lewat puji-pujian yang sudah kita naikkan, yang seluruh pujian ini mendorong kita untuk kita rajin, untuk kita setia, untuk kita taat dan dengar-dengaran, untuk supaya kita tidak mengeraskan hati, tidak mengeraskan hati, tapi justru kita melunakkan hati seperti tanah yang baik, ya tanah yang baik, ketika benih itu jatuh dia akan tumbuh dan bisa mengeluarkan hasil 30 kali ganda, 60 kali ganda, sampai pun 100 kali ganda. Hasil yang penuh ini yang Tuhan rindukan untuk kita. Namun demikian juga ada yang jatuh di pinggir jalan, di semak, ya di semak duri, bahkan di tempat yang berbatu-batu, sehingga tidak bisa menghasilkan apa-apa. Dan itu sebabnya kita berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan masih menolong kita baik lewat puji-pujian yang sesungguhnya pujian ini terambil dari firman Allah yang pasti kalau kita lakukan dengan sungguh-sungguh penuh dengan penghayatan,
sungguh-sungguh akan menyentuh hati kita. Mulai dari kita memuji Tuhan, sudah diberkati Tuhan, sampai kita bisa menerima firman Tuhan, menerima dengan rasa syukur, menerima dengan rasa terima kasih kepada Tuhan, dan Tuhan pasti memberkati kehidupan kita semua. Puji Tuhan. Mari saudara sekalian, kita akan lanjutkan pemeriksaan kita. Saudara sekalian, kita lanjutkan pemeriksaan kita dalam Yosua pasal yang ketiga. Masih kita membahas tentang persiapan perjalanan Israel menuju Kanaan, atau persiapan untuk menyeberangi Sungai Yordan. Saudara sekalian, setelah Yosua membawa bangsa Israel di Sungai Yordan, sampai di Sungai Yordan, berangkat dari Sitim, saudaraku, maka sebelum melangkahkan kakinya, imam-imam yang memang orang Lewi yang punya tugas untuk memikul tanggung jawab, memikul itu bisa tentang tanggung jawab, saudaraku, untuk memikul tabut perjanjian ini, saudaraku. Maka Yosua langsung berkata kepada seluruh bangsa itu, syarat untuk bisa mengikut gerak daripada tabut yang diangkat oleh imam yang memang suku Lewi ini adalah mengkuduskan diri, menyucikan diri. Ini syarat mutlak. Kenapa demikian, saudaraku? Sebab jelas Allah yang ada pada tabut perjanjian itu, saudara sekalian, Allah yang ada dalam tabut perjanjian itu kudus, bahkan yang maha kudus. Pun kita juga lihat imam-imam yang memang orang Lewi adalah orang-orang yang dikhususkan, orang yang dikuduskan, sehingga dia layak untuk memikul tabut perjanjian. Nah, itu sebabnya tidak heran kalau Yosua dia mengatakan, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Ini perbuatan yang ajaib ini, saudaraku, ini nggak pernah kita terpikirkan, tetapi Tuhan yang melakukan perbuatan-perbuatan ajaib yang nyata saat itu, saudaraku. Bagaimana ketika bangsa itu mengkuduskan diri, dan nanti ada perintah untuk menyeberangi Sungai Yordan. Nanti ayat berikutnya, kita belum sampai di sana, betul-betul terjadi suatu keajaiban, dan Sungai Yordan itu betul-betul terbelah, saudara sekalian, dan bangsa Israel itu berjalan di tanah kering. Ini suatu keajaiban yang sesungguhnya jalan buntu, jalan tertutup, saudara sekalian, tapi karena bangsa ini, bangsa Israel itu mau mengkuduskan diri, saudara, maka betul-betul yang mustahil bagi manusia, Tuhan sanggup untuk mengerjakan. Namun demikian, dalam perjanjian baru, dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-15 dan 16 yang seperti kita baca kemarin itu dalam ibadah PA, saudaraku, bahwa Tuhan juga melalui tulisan dari Rasul Petrus mengatakan bahwa hendaklah engkau kudus dalam seluruh hidupmu, seluruh hidupmu. Sedikit mengulang, ini yang Tuhan mau, kudus, atau saya baca ulang 1 Petrus pasal 1 ayat 15 dan 16. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Jadi kalau kita ulangi ini membaca, baik dalam kitab Yosua pasal yang ketiga, yang kelima, dan juga 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-15 dan 16, ini jelas kekudusan itu suatu yang mutlak. Sebab Allah itu kudus, tidak mungkin kita mengiring Tuhan, mengikut Tuhan, mau menyembah Tuhan, mau beribadah kepada Tuhan, tapi kita masih membiarkan kehidupan kita tidak kudus.
Apalagi kehidupan itu, bangsa Israel itu gambar kehidupan yang sudah diselamatkan. Jadi kehidupan yang sudah diselamatkan, dan sekarang Tuhan mau untuk supaya kita ini mengerjakan keselamatan. Jadi kehidupan kita gereja Tuhan di akhir zaman ini, di zaman kita sekarang ini, saudaraku, adalah kegiatan daripada orang-orang yang sudah diselamatkan. Dan sekarang Tuhan ingin untuk supaya kita mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar, dalam Filipi pasal 2 ayat yang ke-12. Ya, mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Mengerjakan keselamatan ini untuk sekarang adalah sama dengan mengerjakan penyucian. Nah, itu sebabnya kalau kita kembali dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayat 15, yaitu kamu ya kuduslah, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus. Seluruh hidupmu. Kemarin saya sudah menunjukkan seluruh hidup kita, kehidupan ini terdiri dari 3 hal, 3 masa. Ya, kehidupan masa lalu, ya, kehidupan masa sekarang, maupun kehidupan masa yang akan datang yang kita belum tahu apa yang terjadi kelak itu. Ayat mengatakan tapi kita percaya, saudara sekalian, kalau kita memulai dari kehidupan masa lalu kita, ya dikuduskan, disucikan, atau mengalami suatu penyucian, yang kemarin saya mengatakan penyucian masa lalu itu sudah berlaku atas kehidupan kita, sehingga kita menjadi kehidupan yang selamat, saudara. Jadi masa lalu itu disucikan dengan darah Kristus untuk membawa kehidupan kita menjadi kehidupan yang selamat, kehidupan yang diselamatkan. Yang sebelumnya kita di luar keselamatan, tidak mengenal Tuhan. Seperti saya punya latar belakang bukan Kristen, jadi saya tahu, saya mengalami, saya merasakan belum mengenal Tuhan, dan diselamatkan oleh darah Kristus, oleh darah pengampunannya itu. Ya, diselamatkan, disucikan, diselamatkan, saudara sekalian, oleh darah Kristus, lewat kita mengaku dosa dan kesalahan kita. Tuhan selamatkan kita, karena Tuhan sudah mengampuni kita, menyucikan kita, dan Tuhan selamatkan kita, atau Tuhan benarkan kita. Penyucian masa lalu ini juga harus tuntas, saudara sekalian. Maka kita masuk dalam penyucian yang kedua, penyucian masa sekarang ini. Ini yang saya akan sedikit tambahkan, saudaraku, untuk melengkapi penjelasan kemarin, saudaraku. Ya, penyucian masa sekarang ini. Ya, kalau dulu penyucian dengan darah Kristus, saudaraku, maka untuk zaman sekarang ini, masa sekarang ini adalah masa di mana kita sedang menjalani masa ini. Ya, sedang menjalani masa sekarang yang sedang kita jalani ini. Maka Tuhan memberikan sarana untuk penyucian di masa sekarang ini lewat perkataan yang dikatakan oleh Tuhan. Engkau memang bersih oleh karena perkataan yang ku katakan kepadamu. Ya, bersih oleh karena perkataanku, firman yang ku katakan kepadamu. Ini perhatikan. Jadi di zaman sekarang ini, saya ulangi lagi, kita disucikan lewat firman yang ku katakan, kata Tuhan dalam Injil Yohanes pasal yang ke-15 itu. Artinya kita disucikan lewat firman Allah yang diberitakan, yang diungkap-bukakan, yaitu dibukakan rahasianya.
Ya, puji Tuhan. Ini yang mencukan kita. Jadi firman Allah bukan kita tahu-tahu suci sendiri, benar-benar sendiri, tidak. Ayat jelas mengatakan tidak ada seorang pun yang benar, tidak ada. Ada orang yang merasa diri benar, itu ada. Ya. Orang yang merasa diri benar, itu ada. Atau orang itu mengatakan kebenarannya sendiri, itu ada. Tetapi Alkitab jelas dalam Roma pasal 3 mengatakan tidak ada seorang pun benar, seorang pun tidak. Semua orang sudah melanggar, baik lewat perkataan, perbuatan, melanggar semua. Tidak ada satupun yang kudus, yang suci, tidak ada. Ya, jangankan kok suci, benar pun tidak ada. Itu sebabnya kalau orang mengklaim aku orang kudus, si dia orang kudus, ya mungkin bisa. Tapi bukan kudus karena dia itu kudus. Dia suci bukan karena dia itu suci dari sononya, saudaraku. Tapi kalaupun orang itu suci oleh karena Tuhan yang menyucikan lewat firman yang ku katakan kepadamu, disucikan oleh karena firman Allah. Ini memang benar. Seperti kita yang sedang kita pelajari, penyucian masa sekarang ini, jelas Tuhan menggunakan sarana firman Allah yang diungkap bukakan. Ya, lewat pembukaan firman Allah. Apa itu pembukaan firman Allah? Yaitu ayat menerangkan ayat. Sehingga pemberitaan firman Allah ini tidak keluar dari firman Allah. Kalau pemberitaan firman Allah itu dalam ayat firman Tuhan, terambil dari ayat firman Tuhan, maka tidak ada alasan untuk kita menolak firman Allah itu. Ini bukan pengetahuan, bukan filsafat, bukan. Yang sedang kita pelajari, yang sedang kita dengar, bukan pengetahuan biasa huruf yang mematikan, bukan hukum yang tertulis atau peraturan, saudaraku. Tapi yang kita dengar, yang kita terima, yang kita yakini adalah firman yang ku katakan, yang diucapkan Tuhan sendiri, yang adalah pribadi Tuhan sendiri. Ini yang sanggup untuk menyucikan kehidupan kita, khususnya di masa-masa sekarang ini. Ya, dalam Injil Yohanes pasal yang ke-15 kemarin kita membaca, saudara sekalian, ya, ranting yang tidak berbuah dipotongnya, tetapi ranting yang berbuah dibersihkannya supaya semakin berbuah atau berbuah banyak. Kalau kita melihat dari perkataan firman Allah dalam Injil Yohanes pasal yang ke-15 ini ayat 2 dan 3 ini jelas di hari-hari ini, ya, penyucian masa sekarang ini adalah masa gereja yang sedang berjalan ini, masa gereja di akhir zaman ini, saudaraku, adalah satu kegiatan penyucian. Harusnya, saudaraku, satu kegiatan penyucian di hari-hari ini, yaitu firman yang diilhamkan, firman yang diungkapkan, yang bermanfaat. Ayat mengatakan, ini dibaca 2 Timotius fase yang ketiga. Kemarin kita sudah membaca fase yang keempat, ini kita akan baca fase yang ketiga. Ya, 2 Timotius fase yang ketiga. Kita akan melihat, ya, kegunaan daripada firman yang diilhamkan itu, saudaraku. Ayat yang ke-16, 2 Timotius 3 ayat 16.
segala tulisan yang diilhamkan Allah. Jadi diilhamkan Allah itu samakan diwahyukan. Diilhamkan sama dengan diwahyukan, sama dengan juga diungkap-bukakan rahasianya, ya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Ya. Kenapa ini penting, ini mengajar ini, untuk mengajar, untuk supaya jemaat itu tahu dan mengerti, sehingga dia yakin akan firman Tuhan. Bagaimana dia mengalami penyucian kalau dia tidak mengerti? Ketika dia mendengar, bagaimana dia tidak mengerti lalu bisa mempraktekkan firman? Mustahil. Ya. Untuk menyatakan kesalahan kemarin kita sudah mendengar, jadi berguna untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan karakter kita, memperbaiki karakter kita, tidak mempertahankan karakter lama kita, yang istilahnya kemarin ya memakai pakaian baru tanpa melepaskan pakaian lama. Ya, dalam PA kemarin. Nah, itu sebabnya saudara sekalian, biarpun pakaian baru tetap menjadi busuk, tetap berbau, sehingga menjadi sandungan. Orang mengatakan, katanya sudah melayani, katanya sudah menjadi imam-imam melayani, tapi kok masih kayak begitu perbuatannya, menjadi sandungan. Kenapa demikian? Karena pakaian lama dia menggunakan pakaian baru tanpa melepaskan pakaian lama. Kemarin saya menjelaskan, ya, ingin melayani hal yang rohani, tapi tetap mempertahankan kehidupan lama, sehingga tidak ada kesaksian-kesaksian. Nah, ini firman Tuhan untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Untuk supaya kehidupan itu menjadi benar. Menjadi benar. Untuk lanjut nanti disucikan dan terus disucikan. Nah, di sini kita bisa melihat, tadi saya mengatakan kegiatan gereja Tuhan di akhir zaman ini menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali, saudara. Kegiatan gereja Tuhan yang sekarang dalam Yosua itu sedang dibawa untuk masuk dalam sungai Yordan dan akan menempati, akan menduduki tanah Kanaan itu, saudara. Ini perjalanan gereja Tuhan untuk masuk dalam kegiatan rohani yang besar. Kegiatan rohani yang besar adalah kegiatan penyucian ini, saudara. Ya, untuk membawa kehidupan itu sampai sewaktu-waktu tiada cacat dan celah. Efesus pasal yang kelima, surah ayat 25 jelas disebutkan di sana. Sampai ia menampilkan jemaat itu tanpa cacat dan celah. Ini tujuan dari penyucian itu. Dan Wahyu pasal yang ke-22, saudaraku, kegiatan penyucian ini akan membuat sidang jemaat atau gereja Tuhan, anak-anak Tuhan akan menjadi suci. Yang suci akan semakin suci karena kegiatan penyucian firman Allah yang terus-menerus ini, saudara. Ya, kegiatan penyucian yang terus-menerus ini, saudara. Yang suci akan menjadi suci, yang benar akan semakin benar, tetapi yang jahat akan semakin jahat, yang najis akan semakin najis. Kenapa ini terjadi, saudara? Jadi satu sisi yang suci semakin suci, yang benar semakin benar, tapi di sisi yang lain yang jahat semakin jahat, yang najis semakin najis. Kenapa? Sebab ketika firman penyucian itu disampaikan, ketika firman itu menyatakan kesalahan dari anak-anak Tuhan, dia menolak. Ya, dia mengabaikan, dia tidak menghiraukan itu.
Pertama, ketika firman Allah itu menegur, saudaraku, dia juga mengelak, menolak, saudaraku. Bahkan sampai Tuhan itu memberikan cambuknya. Ya, menghajar lewat hajaran itu, saudaraku. Tetap juga menolak. Dan yang terakhir, akhirnya Tuhan biarkan kehidupan itu. Nampaknya kehidupan itu ya baik-baik saja, bahkan mungkin lebih diberkati lagi, oke. Tetapi sebaliknya, sesungguhnya, kalau dia menolak ketika Tuhan menyatakan kekurangan kita, ketika Tuhan menegur, bahkan mencabut, kita menolak, Tuhan biarkan. Ini yang membuat kehidupan itu tidak ada kesempatan lagi untuk bisa memperbaiki diri. Sehingga dalam perilakunya, dia semakin jahat. Yang jahat semakin jahat. Yang najis semakin najis. Kenapa? Karena Tuhan sudah biarkan dia. Ini bahaya ini. Tuhan biarkan dia bukan berarti dia sudah aman, sudah bebas. Tidak, dibiarkan hanya untuk menunggu waktu dan saat untuk Tuhan itu menjatuhkan hukuman. Menjatuhkan penghakiman, hukuman kepada kehidupan-kehidupan yang semacam itu, saudara-saudara. Ini ngeri. Ini ngeri. Itu sebabnya biarlah kehidupan kita di hari-hari ini, saudaraku. Mari, atau kita lebih baik membaca, saudaraku. Kita membaca di dalam kitab Wahyu, saudaraku. Kitab Wahyu pasal 22. Ya, saya akan menunjukkan ini, saudaraku, untuk melengkapi bagian yang kedua. Nanti kita masuk bagian yang ketiga, penyucian masa yang akan datang. Pasal 22, saudaraku. Ayat yang ke-11. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biar ia terus cemar. Kenapa? Tadi saya mengatakan, karena Tuhan sudah membiarkan kehidupan itu. Diberikan waktu, diberikan kesempatan, dia tidak mau bertobat. Tuhan biarkan. Sehingga dia berbuat jahat, semakin najis, sekalian. Untuk menunggu waktu dan saat penghukuman Allah itu terjadi atas kehidupan itu. Sementara di satu sisi disebutkan, ya, barang siapa yang benar biarlah terus berbuat kebenaran, barang siapa yang kudus biarlah ia terus mengkuduskan diri. Siapa mereka-mereka ini? Orang-orang yang mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Orang-orang yang mau dibawa masuk dalam penyucian di hari-hari ini. Memang sakit buat daging. Sakit ketika didikan itu dinyatakan. Tapi akan memberikan damai dan kebenaran dalam hati kita. Ibrani pasal yang ke-12 mengatakan. Memberikan damai dan kebenaran dalam kehidupan kita. Itu sebabnya di hari-hari ini saya katakan merupakan suatu kegiatan penyucian ini, saudaraku. Biar sungguh-sungguh firman penyucian untuk membawa kehidupan kita. Semakin hari, semakin kehidupan kita disucikan. Seluruh kehidupan kita terus mengalami penyucian ini. Dan itu sebabnya Tuhan lewat malaikatnya mengatakan, saudaraku, ya, dalam ayat yang ke-10, atau lebih baik kita baca ayat yang ke-6 lebih dulu, supaya kita tahu. Pasal 22 dari Wahyu, pasal 22 ayat yang ke-6, nanti kita loncat, saudaraku. Loncat ya, loncat. Nanti terlalu banyak, kita ambil yang perlu kita baca, nanti saudara bisa membaca sendiri. Ayat yang ke-6, kedatangan Tuhan Yesus berikutnya. Lalu ia berkata kepadaku, perkataan-perkataan ini tepat dan benar. Tuhan berkata kepada Rasul Yohanes, perkataan-perkataan ini tepat dan benar, dan Tuhan Allah yang memberi roh kepada para nabi
telah mengutus malaikatnya untuk menunjukkan kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Perhatikan ayat yang ke-7. Sesungguhnya aku datang segera. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Berbahagialah orang-orang yang betul-betul mau disucikan menuruti perkataan itu, artinya melakukan firman Allah, siap untuk menerima penyucian firman Allah ini, saudara. Berbahagialah orang-orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat ini. Kenapa? Sebab waktunya sudah dekat. Lalu ayat yang ke-10, saudaraku, maka malaikat itu berkata kepada Rasul Yohanes, ya, atas perintahnya Tuhan tentu, ya. Lalu ia berkata, ya, jadi malaikat ini berkata, lalu ia berkata kepadaku, jangan memeteraikan perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini, sebab waktunya sudah dekat. Jangan memeteraikan, jangan menutup. Ya, tetapi sebaliknya, kalau kehidupan itu dia menutup dirinya, tidak mau mengalami suatu penyucian, saudaraku. Dan tadi saya katakan, Tuhan biarkan, maka akibatnya dia jahat semakin jahat, najis semakin najis, dan menunggu hukuman Allah. Tetapi bagi kehidupan yang mau disucikan, maka Tuhan tetap untuk membuka kitab nubuatan ini. Jangan memeteraikan perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Apa perkataan-perkataan nubuat ini? Perkataan-perkataan yang akan terjadi. Itu sebabnya nanti ada yang ketiga, penyucian masa yang akan datang, yang akan terjadi, yang belum kita jalani. Tetapi Tuhan sudah mempersiapkan dengan firman-Nya. Saya kembali ke sini. Itu sebabnya, saudaraku, dalam kegiatan penyucian ini, atau kegiatan untuk kita mengerjakan keselamatan ini, saudara sekalian, mengerjakan keselamatan ini lewat firman penyucian ini, biarlah dengan firman yang tidak dimeteraikan sampai sekarang. Artinya kita masih mendapatkan kesempatan untuk kita bisa mendengar firman Allah yang menyucikan kehidupan kita. Ayo kita terima dan kita terima. Jelas ayat mengatakan, sebab waktunya sudah dekat. Alasan Tuhan lewat malaikat mengatakan kepada Rasul Yohanes, jangan memeteraikan perkataan nubuat ini. Alasannya jelas, karena waktunya sudah dekat. Artinya gereja Tuhan di akhir zaman ini harus betul-betul masuk dalam kegiatan penyucian. Ya, untuk supaya kita layak dipersiapkan, dibawa oleh Tuhan masuk dalam Kanaan Samawi. Kegiatan rohani yang besar, kegiatan pembentukan tubuh Kristus, pembentukan tubuh mempelai, dan Tuhan segera datang untuk membawa kita, menjemput kita masuk kota Yerusalem yang baru, Kanaan yang samawi, kerajaan surga kekal untuk selama-lamanya. Jadi itu sebabnya di hari-hari ini, saudaraku, jangan ada satupun yang mengeraskan hati. Ya, tadi disebutkan perkataan-perkataan yang tepat dan benar, dan Tuhan Allah memberi roh kepada para nabi, telah mengutus malaikatnya untuk apa? Untuk menyampaikan, jangan memeteraikan perkataan-perkataan nubuat kitab ini, karena waktunya sudah dekat. Ayolah kepada kita semua dalam tema ini, penyucian di masa sekarang ini, biar kita bergerak, biar kita berkegiatan penyucian ini sungguh-sungguh. Ya, kita lakukan bukti bahwa kita yang sudah selamat ini
mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar lewat penyucian firman Allah yang begitu dahsyat untuk bisa menolong kita, membawa kita untuk disucikan, dan Dia datang untuk menyempurnakan dia, menyempurnakan gerejanya, menyempurnakan kita. Dia datang akan menyempurnakan kita. Siapa? Kehidupan yang sudah disucikan, yang telah Dia sucikan, Dia sempurnakan, sama seperti Dia sempurna adanya. Ini yang Tuhan tunjukkan kepada kita di hari-hari, di masa sekarang ini. Itu sebabnya masa-masa sekarang ini yang kita jalani ini, sekalipun kita diperhadapkan dengan banyak kesulitan ekonomi, kesulitan yang lain, banyak yang kita hadapi, kita alami. Tapi jangan kita kendor karena keadaan, karena suasana ini, lalu kita menolak penyucian Tuhan, maka kita tidak akan pernah sampai. Kenapa? Tadi kalau kita kembali dalam Injil Yohanes pasal 15, karena kita tidak mau melekat sebagai carang, tidak mau melekat pada pokok. Bagaimana kita bisa berbuah banyak kalau kita tidak melekat pada pokok? Ayat mengatakan setiap buah-buah yang dikeluarkan, yang dihasilkan oleh carang itu, semakin berbuah, semakin dia dibersihkan. Saudara sekalian, ini luar biasa, sangat bertolak belakang dengan rumusnya dunia. Ya, semakin disucikan, dan semakin disucikan yang mampu menyucikan kita, yaitu firman yang katakan, firman yang diilhamkan, firman yang diungkap-bukakan, sehingga ini menjadi suatu kegiatan penyucian yang terus-menerus tanpa henti. Masa lalu, masa sekarang, dan sekarang kita akan masuk masa yang akan datang, masa di mana kita belum menjalani. Belum kita menjalani, tetapi Tuhan sudah merancangkan penyucian, yang namanya penyucian masa yang akan datang ini. Ya. Siapa yang mengalami penyucian masa yang akan datang ini, saudaraku? Nanti kita baca ayatnya. Ya, yang ketiga, bagian yang ketiga, bagian yang terakhir, saudaraku. Penyucian masa yang akan datang. Siapa kehidupan atau orang-orang ini yang mengalami penyucian di masa yang akan datang ini, saudara? Belum kita jalani, tetapi penyucian itu sudah berjalan dalam kehidupan kita. Siapa mereka? Yaitu orang-orang yang menaruh pengharapannya itu kepadanya, kepada Tuhan. Jadi orang-orang yang disucikan ini, yang terus-terus disucikan ini, menaruh satu pengharapan itu kepadanya. Artinya, orang yang merindukan kedatangannya. Nanti kita akan baca dalam Yesaya pasal 40, itu luar biasa. Siapa mereka? Orang-orang itulah orang-orang yang merindukan kedatangannya, sehingga betul-betul Tuhan kirimkan, berikan kekuatan yang baru kepada kehidupan-kehidupan yang merindukan kedatangannya. Dan sekarang kita akan membaca lebih dulu, saudara sekalian, 1 Yohanes pasal yang ketiga. Ini penyucian masa yang akan datang, saudaraku, supaya kita tahu siapa mereka-mereka ini, kehidupan-kehidupan ini. Yohanes 1 Yohanes pasal yang ketiga, kita akan lebih baik membaca mulai ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Ya, perhatikan baik-baik, kita baca.
Kita berusaha semua ikut membaca, saudara sekalian. 1 Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Begini bunyinya. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita. Ini penulisnya sama. Ya, Rasul Yohanes ini menulis 5 kitab, saudaraku. Yang pertama Injil Yohanes, 1, 2, 3 Yohanes, dan yang kelima adalah kitab Wahyu. Maka orang yang sama ini dalam tulisan 1 Yohanes pasal yang ketiga ini, dia sebutkan, lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Kita anak-anak Allah. Jelas. Hebat. Anak-anak Allah. Anaknya Pak Lurah aja sudah luar biasa, saudara. Anaknya Pak Bupati apalagi. Anaknya Pak Gubernur, apalagi anaknya Pak Presiden, saudara. Tapi ini lebih dari semuanya itu. Kita disebutkan anak-anak Allah. Kenapa? Karena kita sudah mengalami penyucian yang pertama. Kita percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan, Juru Selamat satu-satunya. Darah Kristus itu mengalir. Ini pencucian masa lalu kita untuk membawa kita kepada keselamatan. Dan kita disebutkan anak-anak Allah. Ya, memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Ini firman Tuhan. Ya, kalau demikian harusnya anak-anak Allah itu harus berbeda dengan anak-anak dunia. Anak-anak Allah itu harus beda dengan anak-anak manusia. Ya, anak-anak Allah. Dunia tidak mengenal kita karena dunia tidak mengenal Dia. Nah, itu sebabnya dalam Injil Yohanes pasal yang ke-15 itu selanjutnya, saudaraku, kalau pada akhirnya dunia membenci kita oleh karena dunia lebih dulu membenci kepada Dia. Ini yang terjadi, saudaraku. Dan di sini Tuhan tunjukkan kepada kita untuk supaya kita mengerti penyebutan anak-anak Allah ini luar biasa kepada kehidupan kita. Disebutkan anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku, ayat yang kedua, yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Dipertegas lagi. Ya, kita kan bangga anaknya. Kita punya papa, punya mama, punya bapak, punya ibu, saudaraku. Bangga kan? Tapi juga memang ada orang nggak bangga. Dia merasa, siapa suruh saya lahir? Oh, jangan. Hati-hati kita ngomong, saudaraku. Kita harusnya bangga. Kita bisa lahir di dunia ini lewat orang tua kita. Bangga punya orang tua. Apalagi kalau orang tua kita pejabat, saudaraku. Orang yang punya kedudukan, orang punya pengaruh. Tapi kita lebih dari itu. Kita anak-anak Allah. Kita adalah anak-anak Allah. Tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Ini yang dimaksud. Nggak tahu nanti kayak apa. Tapi kita yakin, saudaraku, selanjutnya, akan tetapi kita tahu. Nah, di satu sisi dia katakan, belum nyata apa keadaan kita kelak, akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, atau Dia datang yang kedua kali, bahwa
bila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama dengan Dia. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Kapan? Saat kedatangannya yang kedua kali. Kita berhadapan muka dengan muka, melihat Dia yang sebenarnya. Sekarang kita mendengar berita tentang kedatangannya. Iya, kita mempersiapkan diri untuk mengalami penyucian sampai seluruh hidup kita disucikan, dikuduskan oleh Tuhan. Sebab Dia adalah kudus. Tapi ayat mengatakan tadi, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak, akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama dengan Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Berhadapan muka dengan muka. Ini dasar, ini luar biasa yang Tuhan nyatakan kepada kita. Ya, itu sebabnya perhatikan ayat yang ketiga. Setiap orang yang menaruh pengharapannya itu kepadanya, menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Itu sebabnya tadi saya mengatakan, siapa orang-orang yang mengalami penyucian yang mengalami penyucian masa yang akan datang ini? Adalah orang-orang yang menaruh pengharapannya itu kepadanya. Yaitu orang-orang yang merindukan kedatangannya yang kedua kali ini. Nah, orang yang merindukan kedatangannya yang kedua kali ini, suatu disebutkan menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Dia terus melalui penyucian. Kegiatan penyucian tidak berhenti di masa sekarang ini. Tapi Dia dengan penyucian masa sekarang ini, Dia berpengharapan. Punya pengharapan untuk kedatangannya yang kedua kali. Itu sebabnya Dia terus mau menyucikan. Dan kehidupan yang menantikan kedatangannya yang kedua kali ini. Tadi disebutkan Dia terus menyucikan diri. Maka Tuhan selalu memberikan kekuatan yang baru. Tuhan berikan kekuatan yang baru. Tuhan memberikan semangat, memberikan gairah. Orang yang punya harapan itu kan begitu, Ustaz. Kan dia semangat. Ya, kalau orang nggak punya pengharapan, orang nggak punya masa depan, kita lihat aja orangnya. Ya, acuh, nggak semangat, loyo, kelumbrak-kelumbruk. Karena apa? Nggak ada masa depan, nggak ada harapan. Nggak ada yang bisa diharap. Nah, orang semacam ini nggak bisa diharap. Dia nggak punya pengharapan kok. Tapi sebaliknya, kalau kita punya pengharapan, kita punya cita-cita, apalagi cita-cita atau kerinduan pengharapan akan kedatangan Tuhan yang kedua kali, maka dia akan berupaya, berusaha, semangat, sampai bisa mencapai tujuan atau cita-cita itu. Sekalipun Israel harus menyeberangi sungai Yordan, harus. Sebab tanpa melalui menyeberangi sungai Yordan ini, tidak akan pernah masuk ke Kanaan. Ini proses. Ini sama. Ya, ini sama. Orang yang merindukan kedatangannya, orang yang mengharapkan akan Dia itu, dia pasti hidupnya semangat. Kalau dalam Alkitab bahasanya menyucikan dirinya. Ya, sama seperti Dia yang adalah suci. Berusaha terus, penyucian itu terus sampai suci seperti Dia suci adanya. Dalam Efesus pasal 5 tadi mengatakan, sampai Ia menampilkan jemaat itu tanpa cacat dan celah. Ya, puji Tuhan, tanpa cacat dan celah. Saya kembali, kembali kehidupan
yang punya pengharapan, ya, untuk menantikan akan kedatangannya itu, maka dia akan mendapatkan kekuatan yang baru. Kekuatan yang baru ini, kekuatan yang dari Tuhan, untuk diberikan hati yang baru, hati yang semangat, hati yang berkobar-kobar untuk menanti kedatangan Tuhan. Yesaya pasal yang ke-40. Yesaya pasal yang ke-40, saudara sekalian, kita akan membaca Yesaya pasal yang ke-40 kita baca ayat yang ke-29, 30 dan 31. Yesaya pasal 40 ayat 29, 30 dan 31. Begini bunyinya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah. Perhatikan. Ini orang yang merindukan, yang menanti-nantikan Tuhan itu demikian, Ustaz. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh terserandung. Ini dalam kitab Wahyu ini, tersandung dan jatuh dan tidak bangun lagi. Ini yang terjadi di dunia ini sekarang ini, saudaraku. Ya, bagaimana orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh terserandung, bahkan tidak bangun lagi. Artinya dia mati, saudaraku. Ya, ini suatu kejatuhan yang luar biasa yang akan terjadi. Tetapi perhatikan ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Saya ulangi. Jadi orang yang menaruh pengharapannya itu kepadanya. Ini sama dengan orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Ini penyucian yang masa yang akan datang. Tuhan memberikan kekuatan baru, semangat yang baru, gairah yang baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ini semangat. Ini hati yang berkobar-kobar. Ini orang-orang yang punya cita-cita, orang-orang yang punya pengharapan. Tapi sebaliknya, orang yang tidak punya cita-cita, nggak ada pengharapan, tidak ada masa depan, dia akan ngelokro. Ya, dia akan menjadi lelah dan lemah. Tapi sebaliknya di sini, ya, dengan kekuatan mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Artinya apa? Dia tidak berputus asa dan dia tetap semangat untuk berjuang sampai mendapatkan apa yang dia harapkan. Kalau dia menantikan Tuhan itu, menantikan kedatangannya itu, maka lewat firman penyucian ini memberikan satu harapan, memberikan satu gairah kepada kita. Sampai sewaktu-waktu Injil Yohanes tadi mengatakan, kita bisa mengenal yang sebenarnya. Bertemu dia sampai kita bertemu dia muka dengan muka. Nah, itu sebabnya, saudaraku, maka penyucian ini biar kita tekuni. Kita tuntaskan baik masa lalu kita, masa sekarang yang sedang kita jalani. Firman Allah terus disampaikan dalam penggembalaan itu, saudaraku. Dalam 3 macam ibadah, firman terus disampaikan, terus penyucian dan penyucian, kegiatan penyucian semakin kita giatkan ini, saudaraku. Ya, untuk memberikan harapan yang baru, memberikan kekuatan yang baru.
untuk kita bisa bertahan sampai Yesus datang yang kedua kali tanpa putus asa, dan kita tetap semangat. Di satu sisi, di sisi yang lain, kehidupan yang semacam ini, ya kehidupan yang menanti-nantikan Tuhan ini, dia ya lewat penyucian yang Tuhan kerjakan ini, saudara, sampai sewaktu-waktu kehidupan itu tidak dapat berbuat dosa. Tidak dapat berbuat dosa. Ya, sampai kehidupan itu tidak dapat berbuat dosa. Kenapa? Sebab kehidupan yang menantikan Tuhan itu bagaikan seorang bayi, seorang bayi yang dilahirkan. Tadi kita disebutkan sebagai anak-anak Allah, dilahirkan dari benih ilahi, ya, sehingga kita tidak dapat berbuat dosa. Digambarkan sebagai seorang bayi atau benih ilahi, benih yang datang dari Allah sendiri, dari Roh Kudus. Seperti siapa? Seperti Yesus saat dalam kandungan Maria, ya, dia akan mengandung dari Roh Kudus. Benih dari Roh Kudus itu ada dalam kandungan Maria. Itulah yang terjadi dalam kehidupan kita, sampai kita betul-betul kita tidak dapat berbuat dosa. Ini penyucian yang Tuhan bawa ajarkan kepada kita. Kita yakin yang bisa menolong kita, yang bisa menyucikan kita, yang bisa sampai membawa kita tanpa cacat dan celah, sampai membawa kita tidak dapat berbuat dosa. Benih ilahi itulah firman Allah. Mari kita baca ayat yang terakhir, saudaraku. 1 Yohanes pasal yang ketiga. Kita kembali kepada 1 Yohanes pasal yang ketiga. 1 Yohanes pasal yang ketiga, perhatikan ayat yang ke-7. Ya, ayat yang ke-7. Perhatikan, saudaraku, ya. 1 Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-7. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Barang siapa yang tetap berbuat dosa, perhatikan, berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan iblis itu. Perhatikan ayat 9. Setiap orang yang lahir dari Allah, itu tadi disebutkan anak-anak Allah, aku. Ya, kita disebut anak-anak Allah, ya. Sebut anak-anak Allah, kenapa? Karena kita lahir, ya. Sebab benih ilahi tetap ada, atau setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Anak-anak Allah itu sampai nanti tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, firman Allah tetap ada dalam dia, penyucian firman Allah tetap yang menimbulkan suatu pengharapan, suatu kerinduan akan kedatangannya, suatu, ya, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Ini akhirnya, sampai sewaktu-waktu tidak dapat berbuat dosa. Itu sebabnya di hari-hari ini, biar kita meminta kepada Tuhan, biarlah penyucian ini terus berjalan, berlaku untukku. Tahirkanlah hatiku, Tuhan.
Sucikanlah hatiku supaya kami menjadi suci seperti Engkau yang suci, untuk mengiring, untuk mengikuti gerak dari firman Allah ini, untuk membawa kehidupan kita sampai sewaktu-waktu kita bisa bertemu muka dengan Tuhan. Ini luar biasa yang Tuhan sediakan untuk kita mengiring Tuhan, untuk mengikut Tuhan sampai pada tujuan yang pasti. Ayo sekali lagi, biar kita selalu memohon, meminta. Dalam ibadah pelayan kita perhatikan, tadi penyucian masa lalu ayo kita tuntaskan, penyucian masa sekarang, dan sampai penyucian yang akan datang, sampai seluruh kehidupan kita. Hendaklah Engkau kudus dalam seluruh hidupmu, seluruh kehidupan kita, terus menerus mengalami penyucian, untuk kita mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Puji Tuhan. Mari kita akan akhiri ibadah kita. Kita akan melakukan satu pujian, saudara sekalian. Kita akan melakukan pujian yang lama tapi luar biasa ini dalam buku Psalm 120, Allahku tahirkanlah hatiku. Biar pujian ini merupakan doa permohonan kita, merupakan satu kerinduan kita, kehidupan yang punya pengharapan untuk menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Haleluya. Allahku, haleluya. Tahirkanlah hati. Biar ini menjadi doa permohonan kita semua, khususnya untukmu, untuk jemaat semua. Haleluya. Pelanggaranku, haleluya, haleluya. Ciptakan hati yang suci dan murni, baharui batinku dengan roh yang teguh. Katakan, Allahku tahirkanlah hatiku. Allahku tahirkanlah hati. Biar kita buka hati kita semua. Haleluya. Jangan biarkan dosa ada dalam hati kita dan mengganggu kita, menghambat perjalanan kita. Haleluya. Ciptakan hati yang suci dan murni, baharui batinku dengan roh yang teguh. Sekali lagi. Haleluya. Allahku, ya Rabayasa, ya Rabayaturi Rabayasa. Haleluya, haleluya. Hapuskanlah segala pelanggaranku. Amin, amin, amin. Haleluya. Ya Rabayasa, ya Rabayaturi Rabayasa. Dan murni,
kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Benar Tuhan, pujian ini biar di hari-hari menjelang kedatangan-Mu yang kedua kali ini, berikan hati kami hati yang rindu akan Engkau Tuhan. Hati yang rindu untuk bisa menerima penyucian yang datangnya dari Engkau, untuk mempersiapkan kehidupan ini Tuhan, untuk supaya kudus seperti Engkau kudus Tuhan, dan layak untuk menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali, untuk membawa kehidupan kami masuk dalam kota Yerusalem yang baru, Kanaan yang samawi, kerajaan surga kekal untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk lawatan-Mu saat sore malam hari ini. Engkau sudah memberkati kami dengan hal yang luar biasa. Bukan perkara-perkara dunia ini, terlebih Engkau memberikan yang rohani, yang memberikan masa depan kami yang penuh bahagia, damai bersama Engkau, dan tidak terpisahkan dengan Engkau untuk selama-lamanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi Tuhan, ampuni segala kekurangan kelemahan kami, baik dalam pikiran, angan-angan, perkataan, sampai perbuatan kami Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan, supaya sungguh di hari-hari ini kami masuk dalam kegiatan untuk mengerjakan keselamatan, masuk dalam kegiatan penyucian untuk semakin suci, semakin benar. Tuhan, di satu sisi Engkau juga tahu Tuhan, dunia ini semakin jahat dan semakin tidak benar Tuhan, semakin tidak suci. Terima kasih Tuhan untuk lawatan-Mu sore malam hari ini, untuk berkat-Mu, untuk firman penyucian yang Engkau nyatakan kepada kami, baik masa lalu kami, masa sekarang, bahkan masa yang akan datang. Engkau memberkati kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan. Dan berkat-Mu tetap melimpah dalam hati kami dan menjadi berkat bagi orang lain, dan nama Engkau yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa dan sembahyang kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara sekalian. Demikian rangkaian ibadah kita dalam ibadah doa dan penyembahan ini yang sudah memberkati kita, dan kiranya berkat firman Allah ini sungguh-sungguh yang memberkati hati kita, tertukik dalam hati kita dan menjadi iman, sehingga kita bisa mempraktekkan yang membuat hati kita berkobar-kobar di masa-masa pandemi ini, di masa-masa susah ini, justru untuk mempersiapkan kita untuk menyambut kedatangannya yang kedua kali. Puji Tuhan. Jadwal ibadah kita, suatu nanti kita akan kembali pada ibadah raya hari Minggu tanggal 1 Agustus. Ini adalah ibadah minggu pertama yang disertai dengan perjamuan suci. Bagi saudara yang ingin mengikuti, dipersilakan untuk mempersiapkan diri. Ya, jadi hari Minggu nanti ada perjamuan suci yang dimulai jam 5:30 sore tepat, dan dilanjutkan ibadah PA hari Rebo, dan ibadah doa penyembahan seperti sekarang ini semua jam 5:30 sore tepat. Ya, ini yang bisa saya sampaikan untuk warta gereja, dan nanti kita akan tetap berdoa, aku berdoa kepada Tuhan ya untuk membawa seluruh sidang jemaat oleh kemurahan Tuhan. Aku berita yang sudah saya terima bahwa keluarga Mas Mesah dan keluarga sudah ditolong Tuhan, sudah dipulihkan, sudah sembuh ya, untuk kembali beraktivitas dalam pekerjaan. Mereka ada pekerjaan, ada kegiatan, dan kiranya Tuhan tetap menolong, tetap menjaga kesehatan. Demikian juga untuk sidang jemaat yang lain yang juga masih dalam pemulihan. Edwin tetap kita doakan Tuhan menjamah, Tuhan menolong, memberikan damai sejahteranya dalam hatinya, dan pulih dan sembuh kembali, dan bisa melayani Tuhan ya sampai Yesus datang yang kedua kali bersama keluarganya. Juga teman-teman yang juga masih isoman ya, sekarang ini menjalani isoman di Raja Wali, nanti kita juga doakan juga Ibu Nona yang ada di Makassar dalam pemulihan, biar Tuhan juga
menolong. Ya, dan juga berdoa untuk ya firman Tuhan, ini yang penting selaku buat kita. Saya ingin menyampaikan kepada saudara sekalian, nyatakan kerinduan saudara untuk firman Tuhan, berdoa untuk firman Tuhan, supaya firman Tuhan diungkap-ungkapkan untuk kita semua. Lalu juga kita berdoa untuk bangsa dan negara kita, Republik Indonesia. Mari kita akan tundukkan kepala untuk mengakhiri ibadah kita, sekaligus kita akan menerima doa berkat buat kita semua. Tidak putus-putusnya kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepadamu, Engkau yang sangat baik dan luar biasa, yang sudah memperhatikan, melawat dan memberkati kami dengan firman-Mu. Tuhan memberikan harapan baru, semangat yang baru untuk kami tekun di dalam Engkau sampai Engkau datang yang kedua kali lewat penyucian firman. Terima kasih Tuhan, terima kasih biar berkat-Mu tetap melimpah dalam hati kami dan menjadi iman, dan kami boleh praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tidak ada satupun yang terlewatkan. Engkau memberkati seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan. Dan sekarang kami bawa kembali kepadamu Tuhan, sidang jemaat-Mu yang sudah Engkau tebus dengan darah yang mahal, yang juga ada biji mata Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati jemaat-Mu dari nikah, rumah tangga, usaha, pekerjaan mereka masing-masing, masalah persoalan yang sedang mereka hadapi. Tuhan kiranya menolong semua Tuhan. Terima kasih yang lelah, yang lemah, biar Tuhan kuatkan, berikan semangat yang baru, yang berputus asa Tuhan Engkau tarik kembali, gairahkan mereka untuk mereka tetap setia kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, saudara kami yang juga sudah dipulihkan Tuhan, kami bersyukur Engkau sudah menolong sidang jemaat-Mu yang selama ini menjalani isoman, tetapi kami juga masih mendoakan saudara-saudara kami yang masih menjalani isoman, baik di Raja Wali, keluarga Jackson. Tuhan Engkau juga tolong, juga yang lain yang tidak sempat kami sebutkan, biar Tuhan yang menjamah, menolong dan memberkati senantiasa damai sejahtera-Mu kepada mereka semua. Demikian juga Om Edwin, Ibu Nona di Makassar, Tuhan tolong semua. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berdoa untuk kegiatan ibadah kami, ya Tuhan Engkau memberikan kesetiaan, ketekunan untuk ibadah-ibadah yang Engkau sediakan, terutama Tuhan berikan firman Allah untuk kami sekalian Tuhan, pembukaan firman Allah untuk memberikan pencerahan kepada kami semua. Terima kasih Tuhan memberikan kerinduan hati dari jemaat-Mu untuk merindukan perkataan-Mu senantiasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Demikian pula kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, Republik Indonesia yang kami cintai. Ya Tuhan, yang di hari-hari sedang berjuang begitu keras untuk memulihkan bangsa kami ini dari pandemi. Ya Tuhan, memberikan kekuatan, memberikan kemampuan, hikmat, akal budi kepada pemimpin-pemimpin kami, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran menteri, pejabat tinggi negara di pusat, di daerah, TNI, Polri, bau-membau semua untuk bisa mengatasi masalah ini. Terima kasih Tuhan, segala pekerjaan setan yang mengganggu gereja-Mu, yang mengganggu anak-anak-Mu, yang mengganggu bangsa kami Tuhan, dari kehancuran, dari pertengkaran dan semua, kami serahkan ke tangan-Mu, dan kami panggil nama-Mu yang penuh kuasa untuk mengusirkan segala pekerjaan setan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekali lagi Tuhan, kami menyerahkan hidup kami ke tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saudaraku yang kekasih, biarlah rahmat anugerah cinta yang besar yang datangnya dari Tuhan sendiri, dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus, yang sepenuhnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat malam saudara sekalian. Ya, Tuhan memberkati kita. Salam sehat buat semua. Salam sehat, salam semangat buat kita semua. Amin.